Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Hakim. Nah, kali ini kita sudah ke part yang ketiga pada bab MTCNA, yaitu materi networking models. Nah, untuk materi networking models ini ada beberapa yang akan saya bahas, teman-teman. Yang pertama ada konsep dari networking model, yang kedua ada TCP/IP models, yang ketiga ada NCASUB dan DCASUB, name of TCP/IP, dan yang keempat atau yang terakhir ada OSI layers model. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep networking model. Nah, untuk networking model sendiri itu ada hubungannya dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber data satu sama lain. Nah, untuk terjadinya proses pertukaran data tersebut diperlukan yang namanya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar saling berkomunikasi. Nah, untuk para jaringan komputer agar bisa saling komunikasi itu diperlukan yang namanya aturan, teman-teman. Nah, aturan itulah yang disebut networking model. Nah, jadi sebuah jaringan agar bisa saling komunikasi itu harus yang namanya ada aturan. Nah, aturan itulah yang disebut networking model. Nah, jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Nah, untuk saat ini standar dari networking model yang tersedia itu ada dua. Yang pertama ada TCP/IP models dan OSI models. Nah, untuk standar network models yang pertama ada OSI models. Nah, ini dibuat oleh International Organization for Standardization, yaitu ada OSI. Nah, sedangkan yang lainnya ada TCP/IP models yang dibuat oleh DoD atau Department of Defense. Kita lanjut. Nah, sebelum dibuatnya sebuah networking models, itu para vendor membuat networking model sendiri-sendiri, teman-teman. Seperti pada tahun 1974, IBM, salah ini teman-teman, maaf typo, seharusnya IBM, itu membuat yang namanya SNA atau Sistem Arsitektur Network. Nah, karena itulah vendor-vendor lain itu membuat network model sendiri-sendiri. Nah, setelah adanya atau dibuatnya networking models, barulah para vendor itu menggunakan networking models agar bisa saling komunikasi. Nah, jadi pada saat belum dibuatnya networking models, itu para vendor sulit, teman-teman, untuk berkomunikasi. Nah, karena sudah dibuatnya networking models, ini mempermudah para vendor untuk berkomunikasi. Nah, itu contohnya seperti ini, vendor 1, IBM dan juga vendor 2 ingin saling komunikasi menggunakan aturan yaitu TCP/IP, TCP/IP, dan TCP/IP. Ini agar bisa saling komunikasi antar vendor, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang terusnya yaitu TCP/IP models. Nah, TCP/IP models merupakan jenis networking yang saat ini sering digunakan, teman-teman. Nah, jadi TCP/IP itu mendefinisikan protokol agar komputer utama yang berbeda network bisa saling komunikasi. Nah, jadi untuk TCP/IP ini itu biasa digunakan oleh para vendor. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network model itu pecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Nah, ini ada dua layar, teman-teman. Ada dua jenis layer. Nah, yang pertama atau secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer.
Nah, ini adalah secara dokumentasi TCP/IP dibagi menjadi 4 layar ya ini teman-teman, 4 layar. Nah, namun dalam penerapan real network atau yang asli itu TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layar. Nah, ini teman-teman layar. Nah, untuk seterusnya saya akan membahas tentang layar-layar ini teman-teman. Oke, untuk materi seterusnya ada layar-layar pada TCP teman-teman. Nah, untuk layar yang pertama ada aplikasi layar. Nah, aplikasi layar itu sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan yang berskala. Nah, untuk diantara contoh dari service aplikasi layar itu seperti HTTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, saya akan contohkan, saya ambil yang HTTP. Nah, HTTP itu digunakan untuk mengakses web server. Nah, contohnya saya itu merequest ke web server. Nah, nanti balasan dari web server tersebut itu bisa berupa HTTP header dan juga data. Nah, di dalam HTTP header itu terdapat informasi-informasi seperti informasi status. Nah, dalam informasi status itu ada dua teman-teman, yang 404 not found dan juga 202 found. Nah, untuk informasi status 404 not found itu berarti request dari klien ke web server itu tidak berhasil teman-teman, atau gagal. Nah, untuk informasi status yang 202 found itu berarti request IP klien ke web server itu berhasil, dan ada juga nanti balasan server berupa data. Nah, kita lanjut ke aplikasi atau layar seterusnya. Untuk layar seterusnya ada TCP transport layar teman-teman. Nah, fungsi dari transport layar itu adalah memberikan atau menyajikan servis ke aplikasi layar atau transfer data. Nah, untuk protokol yang terdapat di transport layar yang sering digunakan adalah TCP dan juga UDP. Nah, di sini ada perbedaan antara TCP dan juga UDP, bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk contohnya saya akan menggunakan salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer yang khususnya pada TCP, adalah recovery mechanism teman-teman. Nah, pada saat kalian request ke web server, nanti balasannya itu berupa data HTTP header dan terdapat tambahan yaitu TCP atau UDP teman-teman. Nah, kemudian nanti akan dibungkus menjadi segmen. Nah, segmen tersebut nanti akan ditransfer ke klien. Nah, pada saat kalian merequest atau klien merequest web server, itu terdapat overload atau apa teman-teman, nanti web server akan mengirimkan kembali data yang hilang teman-teman. Nah, sedangkan untuk UDP, pada saat kalian merequest web server dan terdapat paket yang hilang, nanti web server akan transfer secara paksa teman-teman ke klien. Jadi tidak mempedulikan paket yang hilang, karena TCP itu digunakan untuk IP dan sedangkan UDP itu digunakan untuk video streaming dan juga game. Untuk layar yang seterusnya ada TCP IP network layer teman-teman. Untuk network layer hanya terdapat salah satu contoh yaitu IP, dan IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu address dan juga routing. Nah, IP network layer itu berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan itu memerlukan address yang unik teman-teman. Nah, address itu merupakan IP address perangkat itu sendiri. Jadi perangkat itu memerlukan penamaan ya. Dan untuk penamaan tersebut itu dinamakan address. Routing, dan ada juga routing teman-teman. Routing itu
fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang ingin dikirim ke address tujuan. Nah, routing ini nanti akan menggunakan jalur yang atau mengatur lalu lintas datanya, teman-teman. Nah, IP itu terdapat dalam network layer. Ya, pasti ya, teman-teman, IP terdapat dalam network layer. Nah, IP address itu digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada IP versi 4 atau IPv4 dan juga IP versi 6 atau IPv6. Untuk pengelamatan IPv4 itu 32 bit dan terbagi menjadi 4 blok. Nah, setiap blok ada 8 bit. Nah, ini untuk setiap 4 blok, teman-teman. Setiap blok ini, teman, setiap blok ini itu terdapat 8 bit. Jadi untuk semuanya penjumlahan dari 4 blok itu sama dengan 32 bit, teman-teman. Untuk max host pada IPv4 itu ada banyak, teman-teman, di sini sekitar 4 miliar kayaknya, teman-teman. 4 miliar 294 juta dan seterusnya, teman-teman. Nah, untuk pengelamatan IP versi 6 itu ada 128 bit. Nah, IP versi 6 terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Karena 8 blok dan setiap blok ada 16 bit, jadinya 128 bit ya, teman-teman. Di sini ini setiap bloknya. Untuk max hostnya itu ada banyak, teman-teman, di sini. Nah, kita lanjut ke layar yang seterusnya. Untuk layar seterusnya ada TCP/IP data link layer dan juga physical layer. Dan untuk data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur yang pada data link layer itu VCS, Frame Check Squad, yaitu mendeteksi error tanpa recovery. Nah, jadi untuk data link ini itu ada berhubungan dengan transport layer, teman-teman. Nah, untuk data link itu mendeteksi error dan kemudian nanti pada transfer layer akan di recovery, teman-teman. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, berarti penamaan perangkat pada data link layer itu MAC address-nya, teman-teman. Nah, physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, apa yang digunakan untuk menghubungkan device. Nah, jadi untuk physical layer ini itu apa yang digunakan untuk menghubungkan device. Nah, untuk menghubungkan device itu terdapat dua, teman-teman, yaitu wireless dan juga wired. Untuk wired itu menggunakan cabling itu seperti LAN, teman-teman. Sedangkan untuk wireless itu bisa gunakan untuk router atau access point. Nah, jadi itu saja untuk layar-layar TCP/IP, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada encapsule dan decapsule, teman-teman. Nah, encapsule sendiri itu merupakan proses membungkus data setiap layarnya. Nah, sedangkan decapsule itu merupakan kebalikannya. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Untuk encapsule itu di bagian kiri, teman-teman, sedangkan decapsule pada bagian kanan. Nah, untuk layar yang pertama itu berupa data. Nah, ini sudah ada namanya, teman-teman. Nah, untuk layar yang seterusnya pada transport layar itu terdapat penambahan seperti TCP header atau UDP header, teman-teman. Nah, untuk pembungkusnya itu menjadi segmen. Nah, untuk layar seterusnya ada network layer. Itu berupa data TCP
dan terdapat penambahan juga yaitu IP, dan ini menjadi namanya adalah IP Packet. Nah, untuk layar seterusnya atau layar yang terakhir ada data link layer. Nah, untuk data link ini terdapat juga penambahan yaitu DR header dan juga DT trailer. Dan ini akan menjadi frame. Nah, karena untuk add capsule ini setelah data layer itu akan diubah menjadi bit, teman-teman. Nah, setelah diubah menjadi bit itu akan diproses ke decapsulation. Untuk decapsulation kan kebalikannya, teman-teman. Jadi untuk decapsulation kita dari bawah, kita data link layer, kemudian ke network layer. Pada network layer itu data link atau DL header dan juga DD layer akan dihapus. Setelah itu pada transfer layer itu untuk IP-nya dihapus, dan untuk transfer layer itu IP-nya dihapus, untuk aplikasi layar itu dihapus, dan akan menjadi data kembali, teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk encapsule dan decapsulation-nya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada konsep OC model, teman-teman. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP itu lebih dominan daripada OC layer. Namun OC layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum network model ada setiap vendor itu memiliki networking masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking masing-masing, komunikasi itu sulit dilakukan, teman-teman. Nah, jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari cara agar bisa saling komunikasi antar sama vendor. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model spesifik minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OC7 layer, teman-teman. Nah, ini untuk OC7 layer terdapat 7 lapis layar, pasti ya teman-teman, karena OC7 layer. Nah, untuk perbedaan TCP dan juga OC pada bagian aplikasi layar pada TCP/IP, di OC itu dipecah lagi menjadi 3, teman-teman. Ada aplikasi layer, presentasi layer, dan juga session layer. Dan pada bagian TCP/IP di network access layer itu juga dipecah menjadi data link layer dan physical layer, teman-teman. Nah, seterusnya, terdapat 7 lapisan layer dalam OC model. Dan untuk upper layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communicating session. Untuk upper atau yang layar yang atas, teman-teman, yang 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan lower layer atau layar yang paling bawah berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, 5 sampai 7. Yaitu network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, jadi itu saja untuk part kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.